saya record. Nggih. Mohon juga nanti Nuna sulung Ibu nggih biar merekam. Nggih, Nggih. saya juga udah record. Nggih, Nggih, Om hatur Swastiastu. nuhun. Nggih, jadi hari Om ini Swastiastu, nggih, Ibu. kita akan melaksanakan ujian konferensi atas nama Bu Nyoman Satria Purnama Dewi. Kalau boleh tahu Ibu Nggih, ngajarnya di sekolah mana, Bu? dia ngajar di SMK Negeri 1 Klungkung nih ke Ibu. Oh, SMK 1 Kelungkung. Ngajar kelas Nggih, berapa, Bu? SMK Negeri. Yang kelas 10 Ibu. Oke, Kelas kelas 10 nih. 10. Nggih. Jadi mungkin saya mulai di sini. Saya ingin Ibu mensimulasikan eh, apa namanya ya, salah satu kegiatan yang menunjukkan bagaimana Ibu mengarahkan atau mengelola kelas untuk menciptakan kreativitas, kemudian memotivasi siswa agar tercipta kebermaknaan belajar, Bu. Nggih. Baik anak-anak, mohon perhatian. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Silakan kalian boleh memilih LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sana ada membuat poster. Setelah itu kalian bisa mensimulasikan drama. Nah, Niki boleh dibuat berkelompok anak-anak. Seluruhnya kalian tidak boleh ada yang anak-anak kalian tidak boleh ada yang tidak semangat dalam belajar ya. Mari kita semangat belajar agar kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran tentang nilai-nilainya dalam cerita Ramayana. Dan juga kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini ke Ibu. Oke. Kegiatan motivasinya di mana, Bu? Itu persepsi apa memberi motivasi? Eh, Kegiatan motivasinya pada saat Tiang menyuruh siswa untuk bersemangat belajar agar nanti mampu mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang Tiang berikan dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini ke Ibu. Oke, saya ingin Ibu mensimulasikan variasi mensimulasikan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang menantang, bermakna dan menginspirasi. Oke. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu ingin kalian melaksanakan atau mengamati proses pelaksanaan upacara yatnya yang ada pada tempat kalian masing-masing. Silakan anak-anak identifikasi yatnya apa saja yang terdapat dalam kehidupan kalian. Nah, setelah kalian mengidentifikasinya, kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjut, Bu. Disimulasikan kegiatan mengintegrasikan kemampuan critical thinking, kemudian creative thinking, reflective thinking, decision making ke dalam kegiatan pembelajaran. Berpikir Berpikir kritis. kritis, kreatif, reflektif, decision making ke dalam kegiatan pembelajaran. Oke, oke. Disimulasikan ke Ibu? Ya. Oke. Baik anak-anak, untuk nilai-nilainya, materi nilainya dalam cerita Ramayana, silakan kalian membentuk kelompok. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang materi yatnya, tentang implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian identifikasi mana yang termasuk nilai-nilai yatnya, dewa yatnya, manusia yatnya, setelah itu resiyatnya, utayatnya. Setelah kalian identifikasi, kalian buat contohnya apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
contoh seperti halnya seumpamanya dalam keseharian kalian melakukan yatnya nitya yatnya, yaitu yatnya yang Oke, dilakukan sekian. stop Bu. Lanjut Nggih. kepada di kegiatan ini dipraktekkan kemampuan mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai moderasi beragama. Oke, nilai moderasi beragama, Ya, kontekstualisasi. Oke. kontekstualisasi, Baik, integrasikan materinya. nggih. Baik anak-anak, mohon perhatian ya anak-anak. Nah, dalam nilai-nilai yatnya pada Ramayana, kita membahas tentang bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dan waktu pelaksanaan yatnya, yaitu ada nitya dan naimitika. Nah, dalam naimitika yatnya itu ada yatnya berdasarkan sasih, setelah itu berdasarkan wuku. Nah, berdasarkan sasih, kita mengenal adanya Rahina Nyepi. Nah, pada hari Rahina Nyepi ini, kita umat Hindu berbarengan dengan umat Islam mengadakan Swastiastu, Kak upacara Made. besar. Seperti halnya umat Hindu upacara Nyepi, sedangkan umat Islam itu mengadakan ibadah puasa. Nah, di sini anak-anak, kita tidak boleh mementingkan agama kita sendiri. Kita harus toleransi dengan umat lain untuk menjaga harmonisasi agar tidak terjadi gesekan dalam kita melaksanakan upacara agama. Ini ke Ibu. Nggih, suksema Bu. Kemudian Nggih. kita lanjut ya. Oke. Nah, saya ingin Ibu menyebutkan teori-teori belajar yang mendasari penyusunan modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Inggih, Ibu. Yang melandasi tiang membuat modul ajar problem based learning nike yang pertama adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme niki mampu membangun pengetahuan anak melalui permasalahan yang tiang berikan, Bu. Setelah nike tiang menggunakan teori kognitivisme. Teori kognitivisme niki tiang gunakan untuk merencanakan permasalahan dengan pengetahuan. Di sini anak mampu berpikir kritis, kan Ibu. Setelah nike teori sosial. Teori sosial, kenapa yang menggunakan teori sosial? Di sini anak-anak berkolaborasi membuat kelompok, membentuk kelompok dalam memecahkan permasalahan yang tiang berikan. Dan yang terakhir nih ke teori humanisme. Teori humanisme niki yang jadikan landasan karena mampu mengembangkan pribadi siswa, pengembangan pribadi siswa, karena setiap siswa memiliki permasalahan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pengembangan pribadi untuk memecahkan permasalahan yang ada pada sekitar kehidupan siswa tiang, Bu. Kenten ke Bu. Ya, coba jelaskan Bu, bagaimana rumusan pengembangan tujuan pembelajaran, kemudian ATP dan pendekatan TPACK Bu, dalam kegiatan pembelajaran. Tiang merumuskan pengembangan pembelajaran, Bu. Ya, Tiang merumuskan tujuan. Tiang merumuskan tujuan pembelajaran nike melalui CP yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh pemerintah Kemendikbudristek. Di sana setelah nike dari CP nike tiang menganalisis CP nike, setelah menganalisis CP, tiang memperhatikan kebutuhan siswa. Terus penggunaan pendekatan TPACK seperti apa, Bu? Untuk pendekatan TPACK nike, tiang menggunakan teknologi dalam mengintegrasikan pemberian materi nike, Bu. Oke, kemudian bisa Ibu sebutkan
komponen yang ada di dalam modul ajar. Komponen yang ada pada modul ajar PBL yang Tiang buat, yang pertama nih mengenai informasi umum, mengenai identitas nih Bu, baik sekolah, setelah nih nama penyusun, tahun, setelah nih kelas, setelah identitas nih yang selanjutnya nih tentang kompetensi awal Bu. Setelah kompetensi awal nih tentang profil pelajar Pancasila yang Tiang kaitkan dengan materi nilai-nilainya dalam cerita Ramayana. Setelah profil pelajar Pancasila, Tiang mengaitkan Tiang membuat capaiannya Bu, capaian pembelajaran. Setelah nih tujuan pembelajaran, setelah nih pertanyaan pemantik nih Ibu. Setelah pertanyaan pemantik, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran Tiang. Setelah nih pertanyaan materi, setelah nih sarana dan prasarana sudah, setelah nih pendekatan Ibu. Setelah pendekatan, langkah-langkah pembelajaran. Setelah langkah-langkah pembelajaran yang melakukan asesmen dan refleksi. Setelah itu di sana juga ada materi ajar, daftar pustaka. Kenten Ibu. Oke, saya lanjut Bu ke Ya Ibu. pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana Ibu memberikan pendalaman materi agar materi yang Ibu sampaikan kepada siswa itu nantinya mengarah pada muatan materi yang berada pada level HOTS. Pendalaman materi yang ada pada level HOTS dengan cara yang pertama tentunya aktivitas belajar siswa Nike yang berikan berbasis masalah Bu. Setelah Nike yang melakukan pembelajaran kolaboratif Bu. Lalu dimensi pengetahuan apa yang Ibu ukur di sana? Yes, ya. Dimensi yang ukur Nike, dimensi faktual. Bisa Ibu yang lanjut. Ya. Yang pertama dimensi faktual. Nike di sana yang membahas tentang definisiatnya, kaitannya dengan definisiatnya. Setelah Nike dimensi konseptual, Nike yang membahas tentang bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Oke, Bu, saya lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan teknis Ibu menyusun modul P5 Bu. Teknis yang menyusun modul P5, pertama yang di sekolah Nike sudah ditentukan untuk temanya Nike kearifan lokal Ibu. Setelah Nike yang mengambil topik Nike mengenai harmonisasi budaya Bali dalam membuat tipat dan canang. Oke. Kalau PTK yang Ibu kerjakan kemarin tentang apa, Bu? PTK yang ini berjudul penerapan model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan hasil belajar pada materi nilai-nilainya dalam cerita Ramayana pada siswa kelas 10 MP1 SMK Negeri 1 Kelungkung nih Ibu. Oke, lagi satu pertanyaan Bu. Ibu. Bisa Ibu menyebutkan sloka Puja Trisandye bait ke-5?
Om Keswamo Swamo Mahadewa Sarwa Prani Hitankara Mamocha Sarwa Papebya Walaya Swasada Siwa. Seperti ini ke Ibu. Kalau maknanya tentang apa, Bu, sloka bait kelima tersebut? Maknanya niki tentang memohon pengampunan Ibu agar diberikan kesejahteraan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini dan memohon pengampunan dari segala dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nggih, terima kasih, Bu. Itu saja. Inggih, Nggih. Nggih, Ibu bisa leave, Bu. Di stop inggih, dulu recordnya ya. Nggih, inggih suksema, Bu Ibu. ya.